Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Edi Mulyadi tidak memenuhi panggilan polisi. Atas penghinaan Edi Mulyadi terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Edi Mulyadi menuduh Kalimantan Timur tempat jin membuang mayat. Berakibat masyarakat Dayak Kalimantan Timur marah. Akibatnya Panglima Dayak minta polisi menangkap dan menahan Edi Mulyadi dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Tidak lama kemudian polisi telah memeriksa 11 saksi. Atas keterangan 11 saksi sudah cukup bukti. Lalu perkara Edi Mulyadi dari tahap penyelidikan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan Edi Mulyadi sudah dipanggil untuk diperiksa polisi sebagai saksi, tetapi tidak memenuhi panggilan polisi. Dengan alasan panggilannya baru 2 hari, belum 3 hari katanya. Berdasarkan ketentuan paling maksimal 3 hari. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, semua perkara kejahatan atau pidana kapan saja bisa ditangkap setelah alat buktinya dipenuhi minimal 2 alat bukti. Apalagi kasusnya sudah tahap penyidikan, sudah bisa menangkap Edi Mulyadi lalu ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebenarnya Edi Mulyadi lebih aman ditahan di polisi, tidak diperlakukan tidak baik. Kalau dia di penjara nanti diperlakukan dengan baik. Karena kalau Edi Mulyadi sedang dicari-cari warga Dayak sampai ke Jakarta, bila sampai ketangkap warga Dayak bisa dibawa nanti ke Kalimantan Timur dan dihukum secara adat, bahkan bisa dihabisi di lapangan dengan dihakimi sendiri tanpa dihakimi sendiri oleh warga Dayak, karena sudah marah sekali warga Dayak tersebut dan sudah lewat batas kesabarannya. Harapan saya demi keamanan dirinya Edi Mulyadi, lebih baik menyerahkan dirinya ke polisi agar diamankan dalam penjara, paling dihukum nanti selama 2 tahun, daripada dia terancam nyawanya di luar tahanan, dan juga nanti warga Dayak dapat menemukannya langsung bisa nanti dihakimi sendiri. Ya kalau cuma dipukuli tidak masalah, kalau sampai nanti dibunuh di tengah jalan dengan cara-cara ilmu santet dan lain sebagainya, dia yang rugi sendiri. Jadi kalau saya lebih baik Edi Mulyadi ini melaporkan diri ke polisi agar ditahan di kantor polisi, karena kadang-kadang penjara itu memang tempat membuat orang menderita, ditahan terus dalam sel tersebut. Tetapi kadang-kadang penjara itu bisa tempat perlindungan dari ancaman orang lain. Seperti sekarang, seperti Edi Mulyadi banyak ancaman dari warga Dayak yang sudah datang dari Kalimantan Timur ke Jakarta hanya untuk mencari Edi Mulyadi. Kalau dia di dalam penjara tentu aman, tidak mungkin dia menantang daripada kepolisian tersebut, dan polisi pun akan menjaganya dengan baik dan diperlakukan dengan baik, dan tentu teratur hidupnya. Di samping kalau dia di luar nanti terancam nyawanya, apalagi warga Dayak sudah datang dari Jakarta khusus untuk mencarinya. Kalau sampai nanti ditemukan di tengah-tengah masyarakat, bisa-bisa nanti dibawa ke Kalimantan Timur untuk dihukum secara adil atau bahkan bisa dihabisi di lapangan. Saya tidak tahu siapa pelakunya. Ya itulah saya lihat masalah Edi Mulyadi ini, yang karena dia karena terkait dengan dia menghina warga Kalimantan Timur yang sebagai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karena dia tidak setuju perpindahan kota Kalimantan ke kota Jakarta ke Kalimantan. Dia menuding kota Kalimantan Timur itu sebagai tempat jin membuang mayat. Ini kan sangat menyakitkan
hati warga Dayak itu sendiri, tidak bisa terima. Dan juga saya lihat di mana sekarang warga Panglima Dayak ini sampai meminta kepada pemerintah polisi agar Edi Mulyadi ini ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan juga saya lihat Edi Mulyadi ini di mana warga Dayak dari Kalimantan Timur sampai datang ke Jakarta menghadap ke DPR untuk meminta supaya menangkap dan menghukum Edi Mulyadi secara adat. Itulah permintaannya. Dan mereka sudah datang ke Jakarta ini khusus untuk mencari Edi Mulyadi untuk sebagai perwujudan, karena begitu sakit hati mereka di mana warga Dayak sangat sakit hati disebut Edi Mulyadi bahwa Kalimantan Timur yang mereka tempati disebut tempat jin untuk membuang mayat. Ini kan sangat menyakiti hati warga Dayak itu sendiri. Jadi harapan saya demi keamanan dirinya Edi Mulyadi, lebih baik dia menyerahkan diri ke polisi agar diamankan dalam penjara. Dan paling nanti dia dihukum hakim 2 tahun daripada dia terancam nyawanya di luar yang nantinya bisa dihukum secara adat dibawa ke Kalimantan Timur dan juga atau diselesaikan di lapangan dan diselesaikan di lapangan oleh warga Dayak yang ada di Jakarta tersebut. Sehingga jadi harapan saya lebih baik dia menyerahkan diri ke polisi. Karena tahanan itu kadang-kadang memang yaitu mengurangi kebebasan orang, tidak bebas kemana-mana. Tetapi kadang-kadang khusus Edi Mulyadi ini tahanan dia sangat baik sebagai tempat perlindungan dari ancaman daripada warga Dayak yang datang ke Jakarta. Sekian dan terima kasih.